Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah Nurul Ulum, yang kami hormati dan yang kami muliakan, akhina fillah Al-Ustadz Ahmad Khairi, guru kami, pengasuh lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum wa alihi ajma'in. Juga tak lupa Ustadz Muhammad Syarif yang selalu setia mendampingi ibu-ibu. Juga kepada Bapak Punawar beserta keluarga. Insya Allah semua ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barokahnya kita pernah menceritakan, membaca atau mendengar firman-firman Allah, sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surga, tahu surga Bu? Surga itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan lapang. Jadi surganya Ustadz Syarif itu lapang, tak ada apa-apanya, kosong. So, bangunannya tidak ada, apanya, tanamannya tidak ada, semua tidak ada. Tetapi ya, nanti akan menjadi bangunan, akan menjadi perkebunan, akan menjadi tanaman-tanaman yang menambah atau membuat keindahan surga itu sangat luar biasa. Itu adalah amal soleh. Kalau ibu-ibu nanti nyumbang atau ngasih makan orang rumahnya, itu kan namanya juga, itu namanya juga sedekah. Atau membantu orang-orang lain, itu namanya sedekah. Itu nanti akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk bangunan. Kemudian zikir-zikir itu nanti akan menjadi tumbuhan-tumbuhan yang mahal. Kita ya ini sering zikir, tapi zikir kita itu kering. Kering itu artinya kita tidak menghayati apa yang kita baca. Faktornya macam-macam, karena sibuk atau karena memang nggak tahu artinya, nggak tahu lagi. Tapi yang pasti orang zikir itu dapat pahala, orang doa itu dapat pahala. Itu namanya ibadah. Zikir ya, yang biasa dibaca, ini saya sedikit saja biar ibu-ibu tahu dan nanti puas, karena kepuasan begitu. Ada lazzatul aqli, ada lazzatul sam'i, lazzatul basari, macam-macam. Kenikmatan itu macam-macam. Ada kenikmatan itu mata, melihat sesuatu yang indah atau yang menyenangkan, itu mata, senangnya mata. Ada kesenangan itu lazzatus sam'i, suaranya bagus. Tapi yang paling tinggi itu adalah lazzatul aqli, kepuasan akal kita ini puas. Kalau orang bilang rumah ini warna merah, ya, ini nih yang warna biru nih bilang ini warna merah, ibu-ibu itu pasti akalnya itu nggak terima. Masa sih kok bisa warna kayak gini, warna merah gitu? Itu namanya lazzatul aqli. Jadi kalau dikasih yang benar itu akal kita puas. Kalau dikasih yang nggak benar itu akal kita tuh nolak, bingung. 1 tambah 1 itu Bu 5 loh. Bingung itu. Ibu-ibu tuh kan pinter tahu 1 tambah 1 berapa? 2 ya.
Tapi kalau ada orang bilang 5, pasti nentang. Itu namanya lazzatul aqlinya tidak terpenuhi. Ya gitu. Ya, jadi biar terpenuhi, makanya kita itu perlu mendengar ahlinya. Ahlinya siapa? Kalau di bidang kedokteran, yang ahli itu ya Pak Dokter. Gitu. Kalau urusan jual beli, yang ahli orang yang jualan ini, ibu-ibu ini. Kalau urusan ilmu, ya tentu ulama. Ya gitu. Artinya gini Bu, kalau kita ngundang sesuatu, ya itu carilah orang yang memang punya ilmu. Jangan mencari orang yang penampilannya keren, bajunya harga 100 juta, pakainya datangnya pakai mobil, tapi datangnya cuma melucu saja, tidak ada ilmunya. Bukan gitu, itu salah. Undangan yang salah itu nanti ibu pun nanti mungkin mudah-mudahan selamat, tapi nanti pun nanti akan dipertanyakan dulu, kamu kok tahu kok undang orang kayak gitu. Badut saya ngelawak saya, maksudnya ngelawak boleh, cuman kan ada ilmunya gitu loh. Makanya ibu-ibu seperti sekarang ini itu sangat benar. Artinya yang menjelaskan itu kan walaupun tidak ulama, tapi kan saya ngajar, ya apalagi ya guru saya, maksudnya Gus Romli kan yang ngajar saya malahan gitu loh. Jadi tidak khawatir, Ustaz Ahmad Khairi juga Ustaz, maksudnya gitu. Nah ini ya, jadi gini, dah wes, kapan-kapan kalau ngundang aja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Gimana? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Ini saya jelaskan sedikit sebelum saya baca kitab. Tuh. Zikir para malaikat, ya. Zikir para malaikat sebelumnya, sebelum ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai terakhir. Itu zikir para malaikat itu cuman subhanallah, subhanallah. Itu tak zikirnya. Terus gitu terus malaikat. Sepanjang tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahunnya cuman gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya kalau ibu bilang subhanallah, maha suci Allah. Artinya begini Bu, panjang lah kalau saya jelaskan subhanallah. Artinya singkatnya gini ya. Kalau baca subhanallah artinya kan maha suci Allah. Artinya maha suci Allah berarti selain Allah itu dhaif. Itu kesimpulannya gitulah dulu. Selain Allah itu dhaif, lemah, butuh kepada yang lain gitu simpulnya. Tuh, jadi zikir malaikat ya, subhanallah, subhanallah, Jadi kalau ibu-ibu zikir itu sadar ini zikirnya para malaikat. Jadi semula malaikat itu zikirnya cuma kutok, kok terus beribu-ribu tahun. Setelah penciptaan Nabi Adam, ya saya singkat-singkat ya, biar kita biar tidak dicatat tapi diingat. Nih jarang lah mau dengarkan ini. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian Nabi Adam begitu dimasukkan ruh, masuk ruh, kemudian matanya bisa bergerak, telinganya mendengar, ya. Maka Nabi Adam alaihissalam itu bilang alhamdulillah. Pencetus alhamdulillah berarti Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu, sejak Nabi Adam bilang alhamdulillah, malaikat berubah. Zikirnya ditambah oleh malaikat. Subhanallah walhamdulillah. Itu bertahun-tahun, terus bertahun-tahun tidak berubah-ubah. Ketika penciptaan, ketika di era Nabi Nuh alaihissalam, banyak dari pengikut-pengikutnya Nabi Nuh itu menyembah pada selain Allah. Sesembahan yang melenceng, tidak menyembah Allah itu dimulai dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh itu selama 950 tahun yang dakwah Bu ya, bukan umurnya ya. Ingat ya, umurnya 1300 lebih. Kalau yang dakwah itu 950 tahun. Itu di Quran langsung. 950 tahun.
siang malam rahasia, terang-terangan, rame-rame, tersembunyi, sepi, pokoknya tidak berhenti-berhenti Nabi Nuh. Apa yang diajarkan Nabi Nuh? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya wujud. Artinya yang lain itu tidak ada itu. Yang berhak itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itu, ini singkat-singkat saja biar tahu, subhanallah alhamdulillah, baca biar tak kosong kapan-kapan. Sejak saat itu malaikat berubah zikirnya di arsy. Subhanallah. Apa lagi? Walhamdulillah. Kemudian la ilaha illallah. Dan iya, zikirnya para malaikat, zikirnya Nabi Adam, zikirnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya itu, kalau ibu-ibu paham demikian, ya kalau alhamdulillah tadi itu segala puji hanya milik Allah, ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Keberkahan, keselamatan, kemuliaan, keagungan, semuanya itu sebenarnya milik Allah. Hakikatnya itu milik Allah, bukan manusia. Bukan, ya, cuman secara manusia saja saling puji, kamu baik, kamu ini, kamu terpuji, dia orang besar, ya itu bukan hak, bukan hakiki, ya. Haknya itu memang punya Allah, gitu. Jadi nanti itu. Kemudian la ilaha illallah tadi, tidak ada yang bisa disembah, yang benar untuk disembah, yang hak disembah kecuali Allah. Terus malaikat berzikir terus sampai ke era Nabi Ibrahim. Zikirnya cuma 3 tadi itu malaikat. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Sampai ke era Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anaknya. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Berapa istri Nabi Ibrahim? 2. 1 Hajar, 1 Sarah. Sarah ini punya anak namanya, ada yang tahu Bu? Ishak, ya. Terus Hajar punya anak namanya Ismail. Tetapi Ismail lebih tua. Kenapa? Karena sebelum menikahi Hajar itu Nabi Ibrahim tidak punya putra, gitu loh. Ya udah, ada panjang ceritanya. Pokoknya di era ketiga suruh nyembelih, maka Nabi Ibrahim itu karena seorang nabi, ya, tahu saya diperintahkan Allah, saya tidak boleh melanggar perintah Allah. Yang goda saya pasti setan. Ambil batu dilempar oleh Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Lempar oleh Siti Hajar. Allahu Akbar. Lempar oleh Nabi Ismail. Allahu Akbar. Sejak era itu berubah lagi zikirnya malaikat di arsy. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Tuh. 3 itu. Terus berjalan beratus-ratus tahun sampai ke era Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sumber cerita ini ditanyakan oleh baginda Rasul ketika beliau Isra, ya. Banyak cerita Isra Ibu, ya. Intinya sholat, tapi contohnya banyak. Ketika beliau Isra ditanyakan, ya, kepada malaikat Jibril, diceritakan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad begini loh, zikir malaikat begini, Nabi Adam itu bilang begini, Nabi Nuh bilang begini, Nabi Ibrahim bilang begini. Kata Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Itu sifat luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu adalah pertolongan Allah. La haula itu ya. La haula wala quwwata, itu maknanya la haula, tidak bisa, tidak akan pernah bisa menghindar dari kejahatan apapun atau maksiat apapun, wala quwwata, dan tidak pernah bisa melakukan amal soleh apapun
illa billah, kecuali hanya pertolongan Allah. Maksudnya kalaupun ibu berencana bagaimana, kalau Allah tidak menghendaki tidak bisa. Ibu niat sholat tahajud tiap malam pun pahala, tapi dijamin bangun terus? Tidak jamin. Kok bisa itu Pak Ustaz? Kan niat baik. Ukurannya ada Bu. Kalau orang awam tiap rutin ibadahnya diberikan oleh Allah, nanti lari-larinya ujub, sombong, angkuh, sok, ilmunya sedikit, ini tidak tahu, itu tidak tahu. Ustaz tadi kritik, Pak Ustaz itu udah selawat duduk, kamu itu tidak tahu ilmunya. Ada ilmunya gitu, sesuatu itu ada ilmunya. Makanya Allah itu tidak diberikan kecuali seukurannya. Nanti ujub. Pertama ibu waktu tidak sholat tahajud, andai kata biar orang tidur masih normal-normal saja. Sekali rajin sholat tahajud, lihat suami, ini sapi limosin tidur terus ini. Nah, baru ibadahnya seminggu, lihat orang tidur udah bilang kerbau. Lah seperti itu, makanya kadang tuh tidak dikasih kebaikan itu walaupun dipinta oleh orang, tidak kasih ya Allah. Karena memang ibarat anak kecil megang silet, begitu loh. Anak kecil minta sambalnya pedas. Ya, anak kecil kan nggak tahu, sama dengan kita. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya, saya mau sedekah ya. Kata kamu iya, tapi Allah kan lebih tahu pantasnya itu untuk gimana. Ya udah, pemberian Allah terima saja. Kenapa? Malaikat nih ibu-ibu nih, biar enggak pernah suudzon kepada Allah. Buruk-buruknya orang itu suudzon kepada Allah itu buruk sekali. Kalau suudzon kepada saya wajar, manusia. Salah saya itu, kalau salah itu biasa ya, ada. Ya, bukan nabi salah. Malaikat nih nanya ke Allah, ya Allah, kok orang muslim ini banyak yang suka sakit, usahanya tidak terlalu lancar, pas-pasan, dok kaya luar biasa, padahal kekasih Engkau ya Allah. Malaikat itu tahu kalau ibu-ibu orang Islam itu, setiap orang Islam itu kekasih Allah, cuman bertingkat-tingkat Bu ya, bukan para walinya, ibu jangan bukan, maksudnya kekasih Allah itu karena sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kemudian meyakini Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Itu namanya kekasih Allah orang itu. Tapi kelasnya paling rendah masih kalau kita lah. Kenapa demikian ya Allah? Kata Allah, malaikat, coba kamu tengok catatan orang muslim itu. Catatan orang Islam itu tengok di lauhil mahfudnya para malaikat. Ya Allah, kalau seperti ini balasan surganya, kalau seperti ini indahnya surga, nikmatnya surga, kemudian dia ini selamat dari neraka, sejak kecil sampai mati itu sakit terus, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apanya. Orang hidup ini tidak lebih dari 8 detik saja. Ya, masa sakit 8 detik saja nggak bisa. Gitu loh maksudnya. Saking kekal abadinya alam akhirat. Kekal abadi. Gitu loh. Dan ibu-ibu nanti tidak ada yang tua, cantik semua. Lah gitu, jadi permaisuri, ya ada banyak lah Bu. Itu perlu ngaji lain lagi kalau bab surga itu. Pokoknya yang pasti begitu. Orang Islam ini karena oleh Allah akan dimasukkan nanti ke surga, maka di dunia kalau wa idza fa'ala su', kalau melakukan satu kejelekan dibalas di dunia ini, dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena nanti mau dikasih surga, makanya dibalas. Orang Islam salah sedikit saja kadang-kadang oleh Allah langsung dikasih hukuman ini. Makanya jangan suudzon. Ada orang sakit, ya tidak apa-apa, untuk nebus dosa mungkin melalui itu. Ada orang kehilangan duitnya, ya mungkin melalui itu. Yang pasti semua itu kezaliman kita ya. Itu disebabkan kezaliman kita sendiri, gitu loh. Akhirnya oleh Allah dibalas. Tapi pokoknya kemana? Pokoknya intinya karena kita sebagai orang Islam oleh Allah nanti mau dimasukkan ke surga, makanya lagi diberi berbagai macam cobaan di dunia ini.
Gitu. Ada orang soleh sekali, tidak suka maksiat, rajin mutlak, rajin tahajud lagi, tapi hidupnya melarat, tersiksa. Jangan dikaitkan dengan solehnya. Mungkin pangkatnya nanti tinggi, gitu loh Bu. Ya, kita tuh tidak pernah tahu bagaimana yang dikehendaki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ilmunya dulu pegang, ya itu. Kemudian kok orang kafir itu kata para malaikat kok mewah, dosa tiap hari tiap malam, berzina siang hari siang malam, selingkuh, mabuk ini, tapi kok malah makin mulia, dihormati, makin kaya, makin apa. Benar orang Islam kadang-kadang kalau selamatan gini ngabiskan berapa sedekahnya ya. Kalau orang kafir ya, orang kafir itu kalau melakukan kebaikan ya, karena Allah tidak akan membalasnya nanti di akhirat, maka dibalas di dunia. Orang kafir itu Bu ya, sedekah 1 juta Bu, sedekah 1 juta nih saya sedekahkan untuk apalah kebaikan, untuk jalan, untuk masjid, untuk apalah kebaikan, itu dilipat-lipat gandakan ya Allah, dibalas di dunia. Di dunia ini dibalas langsung, bisa jadi pabrik, bisa jadi perusahaannya lancar, bisa apanya lancar ya. Kenapa? Karena Allah tidak mau balas nanti di akhirat, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Orang kafir ya, kalau melakukan kebaikan ya, itu kemudian dia itu kebaikannya banyak, setelah banyak mau mati kebaikannya itu masih tidak habis, biasanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diringankan, dimudahkan nazarnya, ajalnya. Padahal orang meninggal ini kan susah ya, sakit sampai Rasulullah itu makanya beda. Kalau kita ke Rasulullah minta syafaat terus, tapi bagus ya ibadah ya. Kalau Rasulullah itu minta beban umat tuh kasih ke saya semua. Ya Allah, yang penting umat saya tidak sakit kata Rasulullah. Seluruh rasa sakit umat saya itu timpakan ke saya ya Allah. Itu bedanya kita sama Rasulullah SAW di situ. Kalau kita sibuk minta fasilitas ya, tapi kalau para wali terutama ya baginda Rasul sibuk menanggung beban orang. Tidak apa-apa semua ke saya, yang penting orang lain jangan. Loh itu prinsipnya. Ada Pak orangnya biasa-biasa, tapi dia berusaha terus. Ada maling dibantu, ada orang jahat dibantu, ada orang bertengkar dibantu, ada orang ini dibantu. Akhirnya ada Allah mulia. Kenapa? Niatnya mulia, bagus niatnya. Walaupun orang-orang awam tuh kadang-kadang lagi itu nggak ada kerjaan dibantu ya, kamu yang goblok ya, kok orang malah disalahkan. Lah, kamu yang nggak tahu ilmunya. Lah, yang benar itu ya seperti itu. Ya, walaupun bagus Bu ya, jangan sampai salah. Orang minta syafaat Rasulullah betul, karena memang tumpuan kita syafaatul uzma itu ada 2, satu Al-Quran, satu Rasulullah SAW. Syafaat yang agung, ya itu besar sekali bantuannya. Tuh ya. Orang kafir itu nanti kalau mati itu gampang sekali, tidak ada susah-susahnya. Orang Islam kadang-kadang dosanya sedikit saja sakitnya bertahun-tahun. Jangan salah, itu melebur dosa, habis dosanya masuk surga, dia nyaman ya gitu. Tapi kalau orang kafir kadang-kadang sakitnya itu tidak ada, nyaman dia cuk mati dah. Nah makanya kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, bersyukurlah. Dengan Islam saja mestinya kita tidak boleh kering mulut kita dari alhamdulillah, alhamdulillah. Mesti Islam tok Bu, Islam tok maksudnya kamu dapat Islam saja, jangan yang lain. Jangan dapat mata, jangan dapat suami, jangan dapat anak, jangan dapat duit. Pokoknya usahanya bangkrut, istrinya selingkuh, anaknya hilang, anaknya mati. Seandainya semua itu tidak kita miliki, punya Islam saja toh, itu sudah tidak boleh kering. Tidak boleh hati kita itu gerutu, kalau tidak boleh sudah. Kenapa? Karena itulah syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal Bu di dalamnya, gak ada apa-apanya kita ini. Maksudnya, artinya begini Bu, silahkan berusaha di dunia ini sebanyak-banyak harta, silahkan, tidak dilarang. Tetapi gunakanlah hal itu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak boleh juga orang jadi beban, tidak boleh. Ulama tidak boleh.
Ya udah, itu singkat. Jadi subhanallah, tahu ya? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Semua itu pertolongan Allah. Gitu tuh ceritanya. Jadi nanti kalau baca zikir kan, oh iya ya. Nah lah, semua yang dibaca itu nanti akan menjadi taman-taman di surga. Semakin banyak orang itu berzikir kepada Allah, semakin banyaklah nanti surganya. Sholat subuh saja, man sholla fajri ya qabla al-fajri ya rak'ataini ya khairun minad dunya wa ma fiha. Bagaimana mau dibalas ya? Orang sholat sunnah sebelum subuh itu, kamu sholat sunnah 2 rakaat, itu balasannya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Mau disimpan di mana kalau dibalas di dunia ini? Lawang sholat segitu saja, apalagi pengajian seperti ini. Wah, udahlah. Artinya alhamdulillah. Begitu. Sakit-sakit sedikit udahlah, tidak apa-apa. Gak usah kita gerutu ke Allah. Biasa. Rabbana zalamna anfusana. Semua itu karena kesalahan saya. Itu namanya baru muslim yang mantap itu. Yang gerutu, ya Allah, saya udah taat, tapi siapa kok saya tidak lancar rezeki saya? Rezeki urusan duit. Rezeki itu bukan duit, bukan cuma duit. Semua rezeki, bisa melihat rezeki anak sehat, anaknya waras rezeki, anaknya pulang sekolah rezeki, berangkat sekolah seandainya tidak pulang lagi, itu saya sering ulang-ulang. Berangkat sekolah terus tidak pulang lagi. Sedih ibu-ibu kan? Lah itu disyukuri semuanya. Ya udah, itu singkat saja. Jadi biar ibu-ibu tahu gitu. Ya udah, sekarang kita masuk. Jadi saya nanti akan, kalau diperintah oleh beliau, oleh pengasuh, nanti saya akan bacakan setiap saat Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad ini bu, kitab Nasoihul Ibad itu nasihatnya hamba-hamba Allah. Artinya nasihatnya para ulama. Ada nasihatnya ada yang langsung dari Rasulullah, ada yang dari para sahabat, ada yang dari para tabi'in, ada yang dari para ulama, para aulia.